Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menambah posisi kita di Bibit dan nanti aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman lagi ya. Seperti biasa ada banyak banget pertanyaan yang masuk seputar Bibit karena konten mengenai Bibit biasa paling digandrungi di channel ini ya teman. Nah saat ini aku memiliki portofolio sebanyak 475.240.667 rupiah dan sejauh ini udah mendapatkan floating profit sebanyak 8.529.248. Tapi ini aku belum dapat kalau misalnya aku belum menjual posisiku ya men. Ini masih dalam bentuk floating profit. Imbal hasilnya tuh sekitar di angka 1,83%. Dan kebanyakan isi reksadanaku portofolionya diisi dengan reksadana obligasi korporat yang kebanyakan naik ya men. Sifatnya adalah yang garis lurus naik ke atas dan setiap hari mengalami pertumbuhan. Oke, seperti biasa kita bakal nambah posisi lagi. Di sini aku bakal pakai sisa uangku di Bank Jago aja ya men. Di sini ada sisa uang sedikit di Bank Jago. 2,8 juta sekian, mungkin aku bakal manfaatin Bank Jagoku ini dan aku bakal top up semuanya aja ya. Di sini aku juga udah buka yang di komputer. Nah, untuk saat ini kamu juga udah bisa melakukan pembayaran melalui saldo RDN ya, teman. Kalau misalnya kamu masih belum tahu gimana cara manfaatinnya, kamu harus upgrade dulu ke Bibit Plus dan kamu boleh cek beberapa video sebelum ini aku udah tunjukin tutorial step by stepnya untuk kamu bisa upgrade ke Bibit Plus ya, teman, dan kamu bisa manfaatin semua fitur-fitur yang ada. Oke, di sini aku bakal top up aja, kita bakal habisin semua saldo Bank Jago kita. Caranya gimana? Caranya kita tinggal di sini aku sekaligus manfaatin bonus referral aja ya, men. Nah, di sini aku punya saldo cashback sebanyak 50.000, kita tinggal pencet pakai di sini. Kemudian aku tinggal masukin ke reksadana yang aku pengen beli. Nah, di sini aku nggak lupa untuk nyalain cashbacknya, kita pencet toggle on di sini. Kemudian aku tinggal pilih pengen masukin ke reksadana apa ya. Mungkin kali ini aku bakal masukin, kita seimbangin aja ya, men, antara Sukor Invest Stable Fundku sama Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Karena saat ini Sukor Invest Stable Fundku lebih dikit, mungkin aku bakal top up-nya di Sukor Invest Stable Fund aja. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Kemudian tinggal saya menyetujui, kemudian aku tinggal pencet bayar sekarang. Dan sekarang kita bisa langsung pakai saldo yang ada di Bank Jago ya, men. Nah, kalau misal kamu udah daftar Bibit Plus, kamu bisa bayar langsung menggunakan RDN Stockbit. Tapi sebelumnya kamu harus isi dulu ya, men. Oke, kita langsung aja pencet bayar di sini. Kalau udah, kita bakal diarahkan ke aplikasi Bank Jago, kemudian kita tinggal masukin password aja ya, men, di sini. Nah, kalau udah, aku tinggal pencet lanjut di sini dan kemudian pembayaran berhasil. Kemudian kalau kita pencet selesai, harusnya semua udah beres ya, men. Sekarang saldoku udah menjadi 0, kemudian referralnya, bonusnya juga udah menjadi 0. Kalau kita ke home, sekarang portofolioku udah bertambah, tapi ini nanti masuknya bakal tunggu berapa saat ya, men. Ini kamu bisa lihat masih ada beberapa pembelianku yang masih diproses. Oke, kita bakal langsung jawab aja pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari kawan Saida 05, Kak, kalau HP-nya hilang di Jamber, terus cara narik uang di Bibit gimana ya? Nah, bagi kamu yang berinvestasi di Bibit, sebenarnya kamu nggak perlu khawatir dengan hal-hal seperti ini, karena kalau misalnya kamu kehilangan HP, itu kamu masih tetap bisa login di device lain. Yang penting kamu memiliki nomornya ya, men. Aku agak lupa kamu login menggunakan email atau nomor, tapi asalkan kamu punya data diri kamu bisa login. Nah, kalau misal kamu bingung nggak bisa menerima kode OTP, gimana loginnya? Nah, cara pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus mendapatkan nomornya kembali dulu. Gimana cara dapetin nomornya kembali? Kamu bisa ke provider kamu, mungkin provider kamu ada kantornya, atau misal kantor offline-nya, atau mungkin kamu bisa datengin ke booth-booth provider yang ada di mall, kemudian di sana kamu melakukan pelaporan dulu. Kamu laporin bahwa nomor kamu hilang, nomor kamu dicuri, atau misal HP kamu tenggelam, atau nomornya hilang, atau nomornya rusak, atau apapun. Nah, di sana kamu bisa request untuk membuat nomor yang baru ya, men. Nah, kalau misal kamu udah mendapatkan nomor HP-mu kembali, semuanya udah lebih aman. Kalau misalnya HP-mu hilang, pastikan kamu bisa meretrieve nomormu dulu, karena pada akhirnya nomor itu yang paling penting. Apalagi kalau misalnya nomor udah di-link dengan berbagai macam akun ya, men. Link berbagai macam akun, link berbagai macam e-wallet, link berbagai macam bank, kemudian link berbagai macam aplikasi-aplikasi keuangan. Maka dari itu bisa dibilang nomor itu adalah yang paling penting untuk saat ini. Jadi kalau misal kamu terjadi amit-amit HP-nya hilang, pastikan kamu cari cara untuk bisa mengembalikan nomornya dulu. Kalau misal nomornya udah kembali, nanti kamu bisa tinggal login lagi di device lain, kemudian kamu bisa melakukan penjualan seperti biasa. Dan sebenarnya Bibit ini udah cukup aman banget, bahkan kalau misalnya
misal di aplikasi Bibit ini, kalau misal kamu pengen narik ke bank lain, kemudian kamu pengen add rekening bank, itu kamu juga harus melalui proses verifikasi yang cukup ribet ya men, bahkan berkali-kali. Bahkan kalau nggak salah nanti dikirimin OTP ke HP, terus nanti dikirimin konfirmasi di email. Jadi itu mereka pengamanannya ada berlayer-layer. Jadi menurut aku pribadi sebenarnya udah cukup aman, tapi alangkah baiknya tetap kita berhati-hati supaya kita tidak mengalami hal-hal seperti ini ya. Kalau misal kamu mengalami hal seperti ini, kamu juga bisa segera lapor ke tim customer supportnya, karena mereka pasti paling bisa membantu ya men. Kamu bisa ke bagian home di sini, kemudian kamu tinggal pencet ke bagian chat support ini ya men. Nanti di sini kamu tinggal tanya-tanya aja, pasti customer service akan bisa memberikan solusi yang paling tepat buat kamu. Semoga bantu ya buat kawan Saida. Berikutnya dari Kaskeeper Official, Kak rekomendasi dong kalau punya uang nganggur 15 juta mending investasi di mana? Nah, kalau menurut aku pribadi sebaiknya kamu sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Aku bakal nanya kamu uangnya bakal dipakai tuh berapa lama lagi? Apakah uang ini tujuannya untuk dana darurat? Apakah uang ini tujuannya buat investasi nanti 3 bulan lagi mau dipakai? Apakah uang ini diinvestasikan buat 5 tahun lagi baru dipakai? Atau misalnya uang ini cuman pengen kamu simpen buat nanti dana pensiun kamu. Jadi kamu harus tahu dulu 15 juta ini digunakan untuk apa. Kalau misalnya kamu belum memiliki dana darurat, saranku kamu gunakan 15 jutanya untuk membangun dulu dana darurat kamu. Dan darurat kamu itu angkanya boleh beberapa bulan dari pengeluaran kamu ya. Tergantung kamu punya tanggungan atau enggak. Kalau kamu nggak punya tanggungan, 3 bulan pengeluaran juga nggak apa-apa. Katakan pengeluaran kamu per bulan, katakan UMR yaitu 4 juta. Kalau misalnya 3 bulan pengeluaran, berarti kamu harus simpan 12 juta untuk dana darurat. Nah, nanti 12 jutanya kamu simpan dana darurat, baru sisanya 3 juta kamu pakai buat berinvestasi. Berinvestasinya mau kamu taruh di mana? Saranku pribadi adalah kalau misal kamu masih pemula banget, kamu boleh coba reksadana pasar uang dulu ya. Kalau misal kamu bertanya seperti ini, kalau misal kamu masih baru di dunia investasi, saranku pribadi kamu mulai dari RDPU dulu atau reksadana pasar uang. Karena kenapa? Karena reksadana pasar uang itu bisa menjadi alat investasi yang super duper aman dan juga super duper low risk. Cocok banget buat kamu yang masih pemula. Kalau misal kamu masih pemula, tiba-tiba kamu mencoba instrumen lain yang tinggi resiko, terus nanti ternyata tiba-tiba terjadi gagal bayar, atau misal terjadi default, atau misalnya terjadi nanti NAV-nya turun, akhirnya porto kamu minus, takutnya kamu nanti malah kapok berinvestasi, terus nggak mau lagi berinvestasi. Dan akhirnya seumur hidup nggak berinvestasi. Maka dari itu, kalau misal untuk pemula, sebaiknya kamu coba yang pasti-pasti dulu, coba yang aman dulu. Nanti seiring berjalan waktu, kamu sambil pelajari lagi instrumen yang lain, kamu mungkin coba-coba belajari saham, coba-coba pelajari beberapa instrumen lain seperti P2P lending yang sering aku pakai. Juga kamu memperdalam dulu literasi keuangan kamu, menambah ilmu pengetahuan kamu soal keuangan. Nanti baru perlahan-lahan kamu mulai mencoba instrumen lain yang lebih beresiko dan bisa memberikan return yang lebih tinggi. Tapi tentunya juga tetap harus bijaksana dalam mengatur portofolio ya. Karena tugas kita sebagai seorang investor, kita harus selalu meminimalisir resiko. Bahkan aku pribadi juga sampai saat ini aku berusaha untuk meminimalisir resiko ya, di mana aku selalu mendiversifikasikan portofolioku. Nah, kalau misal kamu pengen menggunakan reksadana pasar uang, nggak apa-apa kalau misalnya kamu short reksadana pasar uang mana yang returnnya paling tinggi. Karena biasa risknya itu rendah ya, Mau yang paling tinggi returnnya pun di reksadana pasar uang, biasanya itu tetap low risk. Platformnya apa? Kamu bebas boleh menggunakan platform apapun. Tapi kalau misal kamu menggunakan Bibit, aku cukup rekomen karena metode pembayarannya super duper gampang ya, Berikutnya, Bang mau nanya, biasanya kode OTP dikirim via SMS. Kalau kita tinggal di luar negeri dapat SMS juga. Emang ada sinyal operator kita di sana ya? Nah, sebenarnya kalau misal kamu tinggal di luar negeri pun, operator kamu biasanya tetap ada sinyal ya, Ini kamu bisa lihat di sini aku punya dua, yaitu dua-duanya 4G. Yang pertama adalah nomor Cinaku, yang kedua adalah nomor Indonesia. Dimana walaupun aku berada di luar negeri ini, kalau misalnya aku pengen menerima OTP, aku tetap bisa menerima OTP seperti biasa. Namun kalau misalnya dipakai buat internet tuh nggak bisa ya, Biasanya aku hanya menggunakan service yang lokal untuk internet atau pakai wifi. Nah, tapi kalau misal kamu berada di luar negeri, saat kamu pengen menerima OTP, itu wajar banget kalau misalnya kamu nunggunya agak lebih lama dari di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kamu nunggu berapa detik, OTP-nya langsung masuk. Tapi kalau di sini bisa jadi sinyalnya kadang terhambat, jadi kadang kamu bisa nunggu lama banget ya, Kadang kamu nunggu 1 menit, nunggu beberapa menit, baru nanti nomornya masuk, baru kamu bisa melanjutkan proses verifikasi OTP-nya. Dan juga kalau misal kamu di luar negeri, saran
saranku pribadi adalah kalau kamu pengen irit, caranya kamu gunakan nomor kamu itu, kamu beli aja masa aktifnya. Seperti yang aku lakukan. Aku di Excel ini aku beli masa aktif, aku beli langsung 1 tahun itu cuma 100-an ribu. Jadi aku nggak perlu top up bulanan seperti biasa ya, teman. Karena nomor ini bahkan cuma aku gunakan untuk menerima OTP doang. Ya, itu salah satu tips yang bisa kamu manfaatkan juga. Semoga berguna buat kamu ya. Berikutnya, pertanyaan terakhir yang bakal jawab dari kmegaroid.com, investasi apa yang mendapatkan return lebih besar dari Cbank? Nah, kalau misal kamu pengen returnnya lebih gede dari Cbank, itu banyak banget kan, teman. Karena Cbank saat ini hanya menawarkan return itu di angka 5%, tapi nanti dipotong pajak lagi 1/5-nya, jadi returnnya netnya itu di angka 4%. Dan kalau kamu tanya return yang lebih tinggi dari 4%, menurut aku pribadi itu banyak banget ya. Bahkan Neobank pun memberikan return yang lebih tinggi. Neobank sekarang kalau nggak salah di angka 6%. Kemudian kalau misalnya Bibit ini, Bibit juga memberikan return yang lebih tinggi kalau kamu membeli reksadana tertentu. Contohnya yang aku beli nih, Sukor Investable Fund. Kalau kita buka di sini, Sukor Investable Fund nih dalam per tahunnya bisa memberikan hingga lebih dari 5%, hampir 6%. Kalau misalnya kita buka Dana Mas Stabil. Nah, ini Dana Mas Stabil juga memberikan return lebih tinggi, 5,5%. Kemudian yang Syariah Sukuk Fund ini juga memberikan return lebih tinggi. Kalau nggak salah 6% lebih dikit. Nih kamu bisa lihat di sini 6,21%. Begitu juga instrumen P2P lending lain yang sering aku gunakan di channel ini. Kamu boleh cek, bahkan ada yang memberikan return bahkan bisa lebih dari 20% ya, teman. Easy Cash itu di angka 21% sekian. Belum lagi nanti kamu pakai kupon atau apapun. Jadi sebenarnya kalau kamu cari yang lebih dari Cbank, itu ada banyak banget. P2P banyak yang lebih, reksadana juga banyak yang lebih. Cuma kamu perlu ingat, yang namanya investasi sesuai dengan prinsip dasarnya, semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi juga potensi reward yang bisa kita dapat. Dan kalau misalnya risikonya kecil, otomatis reward yang kita dapat ya nggak bakal setinggi itu juga. Kamu harus paham konsep dasar itu ya. Nah, kalau misalnya kamu pengen cek review-review platform keuangan lain, kamu boleh cek aja playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas lengkap dan aku biasa kategorikan per playlist ya. Itu untuk mempermudah kamu mencari instrumennya atau mencari platform yang udah aku review itu. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Nanti aku bakal terus top up lagi bibitnya sampai lebih dari 500 juta supaya aku bisa mereview bibit premium ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut soal bibit premium, kamu juga boleh subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!